Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-30 menit ke depan. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di kesempatan kali ini kita memasuki perikop yang ke-185. Kali ini terambil dari Injil Markus. Melanjutkan pembacaan sebelumnya ya. Markus 10 ayat 46 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi saya mau mengajak saudara, kita sekalian orang percaya dengan kerendahan hati membaca dan merenungkan firman ini supaya kita boleh mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keadaan pada waktu itu. Markus 10 ayat 46 sampai 52, demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena di kesempatan kali ini Kau memberikan kami waktu untuk bersaat teduh, duduk diam, belajar kebenaran firman-Mu. Kami memohon Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menuntun hati dan pikiran kami. Setiap pendengar-pendengar-Mu dicelikan, dibuat mengerti, disingkapkan hal yang tersembunyi Tuhan, agar kami memahami makna, maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca. Ini hati dan hidup kami Tuhan siap untuk ditabur benih kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya memasuki pengajaran atau kita bersama-sama membuka rahasia kebenaran firman Tuhan, mari saya mau mengajak saudara terlebih dahulu untuk mulai memikirkan. Karena dengan saudara memikirkan, saudara bisa membayangkan bagaimana seandainya engkau ada di dalam posisi seorang Bartimeus, anak Timeus yang merupakan orang buta. Apakah saudara akan memiliki iman yang sama seperti Bartimeus? Saudara mungkin tidak bisa membayangkan karena kita tidak pernah menjadi orang buta ya. Tapi setidaknya saya yakin dan percaya, amit-amit saudara pasti akan menolak menjadi buta. Demikian juga orang di zaman itu, saudaraku. Orang pada masa itu dilahirkan cacat, buta, timpang, kemudian juga
punya kelainan mental dan sebagainya, itu dianggap, tahukah saudara, itu dianggap sebagai warga atau manusia yang kena hukuman Tuhan. Mereka dianggap orang berdosa. Jadi sekali lagi, kalau saudara membayangkan hidup menjadi Bartimeus, dia dianggap ya warga negara kelas bawah. Lebih bawah lagi daripada orang miskin. Mereka terhina, mereka dianggap pendosa, mereka dianggap terkutuk. Mari kita lihat terlebih dahulu seseorang yang buta seperti Bartimeus ini. Ternyata dia jauh lebih melek, jauh lebih melihat ketimbang murid-murid Yesus yang selalu bersama-sama dengan Yesus. 3 pasal terakhir yang kita baca, semuanya menceritakan apa? Murid Yesus yang bertengkar soal siapa yang terbesar. Petrus menolak jalan salib. Yakobus dan Yohanes mengejar jabatan. Apa yang mereka sedang pikirkan? Mereka hanya memikirkan dan membayangkan Yesus adalah raja secara duniawi. Mereka punya pikiran bahwa Mesias itu adalah seseorang yang akan menjadi raja dan memulihkan kerajaan Israel. Mereka bersama Yesus setiap hari, tapi mereka masih belum betul-betul melihat. Malah penulis Injil Markus menutup bagian itu dengan menceritakan seorang pengemis buta. Dan orang inilah yang justru mengenali siapa Yesus. Saudaraku, mengapa Markus atau Injil Markus di sini menyebut nama Bartimeus? Ayat 46 berkata, Bartimeus, anak Timeus. Dan ini menarik ya, sebagian besar mujizat Yesus itu tidak menyebutkan nama orang. Coba saudara baca dari beberapa Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi kali ini tuh disebut ya, nama Bartimeus kemungkinan besar itu dikenali oleh orang jemaat mula-mula. Ya, saudaraku ya. Bartimeus, anak Timeus. Bar itu artinya anak. Timeus itu kemungkinan berasal dari bahasa Aram atau Yunani yang berarti terhormat atau bernilai tinggi. Namun di sini ironisnya, Bartimeus malah bukan seorang anak yang terhormat, melainkan seorang yang hidup sebagai pengemis buta. Mari kita lihat situasinya. Bartimeus duduk di pinggir jalan. Pada ayat 46 dikatakan seperti itu. Dalam budaya Yahudi seperti yang saya katakan tadi, orang buta hampir tidak memiliki kesempatan bekerja, saudaraku. Orang buta tidak punya insurans, tidak ada jaminan sosial. Dan hidup mereka hanya bergantung dari belas kasihan orang lain. Saya nggak bisa membayangkan. Kalaupun saya membayangkan, rasa-rasanya saya nggak mampu ya jadi orang buta ya. Dan pasti saudara sama dengan saya, saudara pasti akan bilang, aduh amit-amit jauhkanlah jadi orang buta. Bukan menghina orang buta atau orang cacat, saudaraku ya. Tapi ini betapa sulitnya hidup menjadi orang yang dilahirkan buta. Hidupnya hanya bergantung pada belas kasihan orang lain. Di masa itu ya, kalau zaman sekarang tentu udah begitu banyak badan-badan dan lembaga-lembaga sosial, udah begitu banyak juga sekolah-sekolah yang memfasilitasi orang-orang tunanetra ya. Dan puji Tuhan untuk itu, karena kemajuan zaman juga. Namun kalau saudara melihat posisi Bartimeus di dalam budaya Yahudi, dia dianggap orang yang paling rendah, paling hina kehidupannya. Biasanya orang buta ini duduk di pintu kota, pintu gerbang kota ya, gerbang bait Allah, dan juga jalan menuju Yerusalem. Karena apa? Karena di sana banyak peziarah lewat. Mereka kan tinggal meminta-minta ya, dikasih. Belas kasihan entah itu uang atau makanan, saya tidak tahu. Nah saudaraku, dalam Ulangan, di dalam
kitab Ulangan Perjanjian Lama memang ada perhatian kepada orang miskin. Tetapi praktek sosial pada zaman itu sering membuat orang cacat itu tersisih. Karena sekali lagi sebagian masyarakat bahkan menganggap cacat itu sebagai hukuman atas dosa. Walaupun Markus tidak menyebutkan anggapan itu di sini ya, latar belakang budaya tersebut membantu kita memahami mengapa Bartimeus hidup sebagai pengemis. Ya, karena dia seorang buta. Namun di sini ada kita lihat sesuatu yang indah ya. Bartimeus berteriak, "Yesus, anak Daud." Bagi saya ini luar biasa, saudaraku. Luar biasanya ini keluar dari mulut seorang yang buta. Seorang yang miskin. Selama Injil Markus jarang ada orang yang memakai gelar ini. Yesus anak Daud. Ketika ia berteriak, ia bukan sekedar menyebutkan silsilah. Karena Yesus anak Daud ini adalah sebuah gelar mesianik. 2 Samuel 7, Allah berjanji kepada Daud akan datang raja kekal. Ya, makanya Yesus disebut sebagai tunas Daud. Jadi ketika Bartimeus berkata anak Daud, ia sedang berkata engkaulah Mesias. Orang yang buta melihat lebih jauh daripada orang yang bermata sehat. Ya. Namun di sini ketika Bartimeus berteriak, Yesus anak Daud. Yesus anak Daud. Mengapa orang-orang di sekitar Yesus malah marah? Kenapa mereka marah? Karena dalam budaya Timur Tengah, dalam budaya Yahudi, berteriak kepada seorang guru atau rabi yang terkenal itu dianggap tidak sopan, saudaraku. Apalagi secara kasta ya, Bartimeus hanya seorang pengemis. Status sosial pada masa itu diperhatikan. Ia dianggap tidak pantas mengganggu Yesus. Ya. Ini juga adalah sebuah teguran bagi kita ya. Saya ada banyak kali, terkesan menyindir ya di dalam khotbah-khotbah saya. Tapi biarlah sindiran ini seandainya dipandang secara positif sebagai sebuah teguran di dalam kasih untuk kita mengevaluasi kembali pelayanan kita. Karena jujur banyak kali ada ketimpangan-ketimpangan sosial dalam pelayanan, di dalam kehidupan kita bergereja. Ketika ada orang miskin, ketika ada orang yang tidak kaya, ketika ada orang yang ya katakanlah terbelakang kehidupan sosialnya, meminta pelayanan kepada kita, biasanya pastornya akan berkata, nanti asisten saya atau nanti ada hamba Tuhan yang melayani. Jadi yang diutus untuk melayani biasanya ialah ya anak-anak ya aktivis atau anak-anak sekolah Alkitab. Saudaraku ya. Tapi kalau yang meminta doa ialah orang kaya, pejabat, kemudian juga ya pengusaha kaya. Biasanya pastor atau gembala jarang akan menyuruh orang lain. Dia akan turun tangan sendiri biarpun tengah malam ditelepon atau dihubungi. Dia pasti akan punya banyak waktu untuk datang. Bagi saya ini adalah sebuah contoh ketimpangan sosial. Sama seperti orang ini ya, Bartimeus. Dia sudah pengemis, buta pula kan. Ketika ia berseru-seru kepada Yesus, dia dianggap tidak pantas mendapatkan perhatian Yesus. Tampaknya seperti zaman sekarang juga. Orang miskin sering dianaktirikan di dalam pelayanan. Gembala-gembala senior yang outfitnya mahal-mahal, yang jam tangannya juga perlente, jarang mau datang ke tempat-tempat orang susah. Jarang mau datang ke tempat-tempat orang miskin dan berkunjung mendatangi jemaatnya. Mereka pilih kasih, pilih ke tempat-tempat yang mewah. Bahkan seperti yang pernah saya bilang, di sosial media saya banyak kali melihat
pastor kaya dari sebuah gereja hanya akan mengundang donatur atau jemaat-jemaat kaya untuk datang ke kafe ngobrol soal firman Tuhan. Mana pernah pendeta atau pastor itu mengundang orang-orang miskin datang nongkrong sama dia di kafe? Ya, dengan kata lain saya bisa bilang ini adalah contoh ketimpangan sosial yang seharusnya tidak seperti ini. Akhirnya orang akan berpikir, oh ada kepentingan-kepentingan di balik itu semua. Oh ini bagian dari lobi gereja, mendatangi orang-orang kaya supaya menjadi penopang gereja ini ke depan. Hati-hati saudaraku, yang menopang gereja seharusnya jangan orang kaya. Yang menopang gereja adalah orang-orang yang tulus murni, para imam. Karena memang mereka lah dikatakan oleh kitab suci menopang bait suci di atas bahunya. Jadi jangan bukan orang kaya. Orang yang berduit, saudara mulai pede oleh karena jemaatmu banyak orang kaya. Lihat suatu saat nanti engkau akan dihabisi. Gerejamu akan sepi. Karena pada akhirnya yang menopang itu ya diharapkan akan membuat lancar perekonomian gereja sehingga bisa mengundang pembicara kelas wahid, bisa mengundang artis-artis rohani Kristen, bisa mengundang mereka yang bersaksi. Ya harapannya seperti itu, gereja memang seperti itu. Cari gereja menarik jiwa ya seperti itu. Dengan membawa tokoh-tokoh ini sebagai daya tarik. Saya rindu seperti ketika awal saya bertobat. Kami datang betul-betul karena kami haus. Bukan dininabobokan dengan penampilan spektakuler dari artis rohani atau dari pengkhotbah kaliber nasional yang meninabobokan kami dengan janji-janji untuk menjadi kaya. Yang kami rindu ialah belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sampai sekarang yang saya ingat ketika saya awal bertobat ialah ikut di dalam kebaktian persekutuan doa, di mana kita cuma duduk di lantai, intimate. Ada seorang bapak rohani atau guru kami yang membawa kami menyembah bersama-sama. Lalu kita membuka kitab suci bersama-sama, belajar bersama-sama. Itu yang paling ingat dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Intimate worship, kemudian juga intimate di dalam merenungkan firman Tuhan. Itu merupakan kenangan yang paling indah seumur hidup saya mengikuti Tuhan. Ya, saudaraku ya. Jadi mari, jangan ada lagi ketimpangan sosial di dalam gereja Tuhan. Semua orang hendaknya diperlakukan dengan sama. Itu kerinduan saya, saudaraku ya. Aplikasi dalam hidup ini, kadang manusia itu lebih menjaga tata krama daripada belas kasihan. Bartimeus perlu gak belas kasihan? Perlu. Jangan hanya karena dia miskin, jangan hanya karena dia pengemis, jangan hanya karena dia orang buta, orang cacat, lalu saudara memperlakukan dia tidak adil. Yang Tuhan kehendaki ialah belas kasihan. Nah, setelah dilarang, dimarahi, ada satu tindakan iman dari Bartimeus yang luar biasa. Semua orang berkata, diam. Tetapi ia justru semakin keras berseru, Yesus anak Daud. Mengapa? Mengapa saudaraku? Karena ia sadar mungkin ini satu-satunya kesempatan. Dan Yesus adalah satu-satunya kesempatan. Jadi hikmatnya saudaraku ya, apabila saudara punya iman sejati, saudara tidak akan berhenti karena tekanan manusia. Ya saudaraku. Saudara, saya percaya ada banyak di antara saudara yang mau percaya kepada Yesus, tetapi terhalang oleh karena keluarga, terhalang oleh karena pergaulanmu, terhalang oleh karena pasanganmu, yang tidak ingin engkau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Atau bahkan mungkin saudara datang dari orang yang non-Kristen, tapi saudara rindu mengenal Tuhan. Mari bergerak maju, percaya kepada Yesus, nyatakan imanmu. Ya, berdoa sekarang kepada Tuhan, nanti Dia akan bukakan jalan kepada saudara. Tidak usah takut dengan tekanan manusia. Jangan berhenti
sama seperti Bartimeus. Yang menarik, Bartimeus tidak berhenti berseru, malah Yesus yang berhenti melangkah. Kalimatnya sederhana, tetapi sangat indah. Bayangkan, Yesus ini kan sedang terburu-buru menuju Yerusalem ya. Karena di sana dia akan menyelesaikan pekerjaan atau karya keselamatannya di atas kayu salib. Waktunya tinggal sedikit. Namun, di sini ia berhenti untuk satu orang pengemis yang buta yang sedang berseru kepadanya. Jadi di mata dunia, Bartimeus tidak penting, tetapi di mata Yesus, ia sangat berharga, saudara. Perhatikan perubahan sikap orang banyak ketika Yesus berkata, panggil dia. Tadinya mereka berkata, diam engkau Bartimeus. Sekarang mereka berkata, bangkitlah, ia memanggil engkau. Saudaraku, begitulah sifat manusia. Sering berubah mengikuti keadaan ya. Satu hal yang menarik di sini, ada sebuah gestur yang dilakukan oleh Bartimeus. Ia melepaskan jubahnya. Mengapa Markus menulis cerita ini dengan begitu detail? Karena dalam budaya Yahudi, jubah itu adalah harta yang paling penting dari seseorang, termasuk orang miskin. Saudara ingat gak, jubah Yesus itu diperebutkan karena memang jubah itu berharga. Jubah itu mahal. Tapi bagi orang miskin, jubah itu biasanya akan dipakai saat mereka tidur, untuk menghangatkan badan, untuk membawa barang, dan juga untuk menerima uang sedekah. Bartimeus melepaskan jubahnya. Mengapa? Karena ia melangkah dengan iman dan yakin ia tidak akan kembali lagi sebagai orang buta. Ketika Yesus memanggilnya, ia mulai melangkah, menanggalkan jubahnya. Iman seringkali ditunjukkan, seringkali dinyatakan sebelum mujizat terjadi, saudaraku. Ayat 51, Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki? Pertanyaannya ini lucu ya. Sebenarnya Yesus tahu gak dia buta? Ya iyalah, dia tahu, saudaraku. Yesus tahu dia buta, Yesus tahu dia miskin, Yesus tahu dia pengemis. Kalau orang banyak aja tahu, apalagi Yesus, saudaraku. Mengapa ia bertanya? Sekali lagi, karena Tuhan menghargai iman yang dinyatakan. Doa adalah ungkapan ketergantungan. Yesus, Tuhan Allah kita, tahu kebutuhanmu. Yesus tahu engkau sedang diperhadapkan dengan masalah. Yesus tahu engkau sedang ada dalam pergumulan. Yesus tahu beban hatimu. Yesus tahu air matamu. Yesus tahu kesulitan-kesulitanmu hari-hari ini. Tetapi yang ia tunggu dari engkau ialah, maukah kau datang kepadaku dan menyatakannya? Maukah engkau mengutarakan semuanya dalam doa-doamu? Ini adalah tindakan iman, saudaraku. Sekalipun Tuhan tahu isi hati kita, tapi Tuhan rindu kita mengutarakannya dalam doa, secara pribadi di hadapan Dia. Ini juga bentuk ketergantungan anak kepada Bapa. Ini adalah bentuk iman. Engkau percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan mendengar seluruh doamu. Jadi mari saudaraku, sekarang yang sudah mulai jarang berdoa, mari luangkan waktumu duduk diam di kaki Tuhan dan curahkan isi hatimu. Saya percaya saudara akan mendapatkan kemenangan di ruang doa, saudara. Bartimeus kemudian berkata, Rabuni. Ya, Rabuni. Supaya aku dapat melihat. Memang kata-katanya Rabuni itu ya, kalau bahasa Indonesia kan rabun itu kan justru buta ya. Rabuni itu adalah bahasa ya yang dinyatakan sebagai sebuah ungkapan yang lebih daripada sekedar guru, saudaraku. Ya, ini bahasa aslinya tuh lebih dari sekedar guru. Rabuni adalah panggilan yang sangat terhormat. Jadi seperti ini ya, guru yang mulia, guru yang saya sangat hormati. Ya, Bartimeus ini tahu menghormati Yesus, saudaraku. Dia sekalipun buta, dia mengenal siapa Yesus.
Rabuni, supaya aku dapat melihat. Guru, permintaanku satu, supaya aku dapat melihat. Lalu Yesus menjawab, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sebenarnya kata menyelamatkan itu di sini ada satu bahasa Yunani yang digunakan, yakni sozo. Sebenarnya sozo itu bisa berarti menyembuhkan, menyelamatkan, memulihkan. Jadi Markus kemungkinan menggunakan dengan sengaja makna ganda ya, bahwa ternyata Bartimeus tidak hanya menerima mata yang sembuh, tapi juga imannya menyelamatkan dia, saudaraku. Dan ada satu kata penutup yang indah. Setelah Bartimeus percaya, saat itu jugalah ia bisa melihat. Bagi saya Bartimeus ini seorang yang punya iman yang besar, yang luar biasa. Karena Yesus tidak harus datang menjamah dia. Dia hanya memerintahkan aja dengan sepatah kata. Bartimeus langsung sembuh. Dan kata yang menarik atau kalimat yang menarik di sini ialah pada bagian yang terakhir ya. Setelah ia disembuh, setelah ia dapat melihat, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Nah, Injil Markus tidak berkata ia pulang setelah sembuh, atau setelah sembuh ia kembali bekerja, atau ia kembali mengemis. Tidak. Injil Markus berkata, ia mengikuti Yesus. Dalam bahasa Yunani kata mengikuti menggunakan kata akolotheo yang sering dipakai untuk menjadi murid. Ya, sebutan menjadi murid, mengikuti Yesus menjadi murid. Jadi Bartimeus bukan hanya sembuh, tetapi juga menjadi pengikut Kristus, saudaraku. Ini menarik sekali, saudaraku. Kisah tentang Bartimeus ini sangat kontras bila dibandingkan dengan murid-muridnya. Yakobus dan Yohanes meminta tahta, kursi, duduk di kiri dan kanan Yesus. Bartimeus meminta mata. Yakobus dan Yohanes ingin dihormati. Bartimeus ingin melihat, simpel saja. Murid-murid sudah melihat Yesus bertahun-tahun, tetapi mereka belum memahami. Sementara Bartimeus hanya bertemu sekali dengan Yesus, tetapi langsung mengenalinya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita renungkan secara pribadi kebenaran firman Tuhan ini. Jangan menjadi orang yang mengaku dekat dengan Yesus, rajin ke gereja, memiliki penglihatan fisik yang baik, tapi sebenarnya kita buta secara rohani. Kita gagal memahami kehendaknya. Yang kita pentingkan hanyalah program, hanyalah kegiatan yang dilakukan di dalam gerejamu, tapi engkau tidak mengenal Tuhan Allahmu, tidak memahami hati dan kehendaknya. Yang kedua, kita pelajari ya, jangan biarkan suara manusia membungkam iman saudara. Ketika saudara di dalam tekanan berat, lalu saudara berdoa kepada Tuhan, atau saudara berharap, ada aja suara-suara di sekitar saudara yang mematahkan iman, betul gak? Sudahlah, ini memang takdir. Sudahlah, jangan terlalu berharap banyak. Ada suara-suara sumbang yang mematahkan iman kita. Tapi Bartimeus justru semakin berseru, justru semakin bersemangat. Karena iman itu seringkali diuji oleh suara-suara yang membuat kita menyerah, saudaraku. Dan yang ketiga, Bartimeus menanggalkan jubahnya. Ada banyak hal yang membuat kita merasa aman, yang selama ini kita pegang, yang kita merasakan nyaman di zona itu. Tapi mengikuti Yesus, kita harus bersedia melepaskan rasa aman kita yang semu itu, saudaraku, dan sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku,
Biarlah kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kita renungkan di kesempatan kali ini boleh mencelikan mata kita. Boleh menyingkapkan juga apa yang terselubung dalam hati kita. Kita mau belajar seperti Bartimeus, yang dengan kerendahan hatinya tahu memandang Tuhan Allah. Tidak hanya sekedar rutinitas, tetapi Bartimeus memandang Tuhan sebagai seorang pribadi yang begitu dekat. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mencelikan mata kami. Kami ini buta, kami mungkin tidak mempunyai pemahaman yang mendalam akan Engkau Tuhan. Tapi saat ini biarlah kebenaran firman Tuhan boleh mengajar, mendidik, bahkan mungkin menemplak kami, supaya kami tersadar dan bertobat. Kami mau memandang Tuhan sebagai penguasa alam semesta. Tuhan yang berkuasa mengatur waktu dan masa. Biarlah kami terlebih dahulu memandang kedaulatan-Mu terlebih besar di dalam kehidupan kami. Engkau yang berkuasa, sehingga kami layak dan patutnya bertelut di hadapan-Mu, mencurahkan isi hati kami, dan mengakui Engkau Tuhan yang berkuasa. Tanpa keraguan-raguan, segala kecemasan, segala keraguan, segala kekhawatiran kami percayakan ke dalam tangan Tuhan yang memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa, ajar kami mengenal Engkau bukan cuma dari kata orang, tetapi kami betul-betul boleh melihat karya-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berikan kami kerajinan ketekunan supaya tetap setia, bertekun, membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu siang dan malam. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti seri pendalaman Alkitab hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus menuntun langkah kita, menerangi hati kita, dan membentuk hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menggali kedalaman firman yang hidup dan berkuasa. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa, hidup dalam firman dan firman dalam hidupmu. Shalom.